Om Santi 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 Om. Tari yang dipakai untuk promosi pariwisata Bali. Tradisi Mesurya, tradisi warga saling berebut uang yang dilemparkan ke udara. Wawancara eksklusif dengan Selina Jan Mohamed, sang penulis buku M Generation. Para supporter Bali United menggunakan jersey hitam sebagai bentuk protes terhadap PSSI. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi inspiratif dan juga terhangat. Bersama saya Tiffany Alhamid, inilah Net Bali selengkapnya. Kita awali berita pertama, akibat diserang dua orang tak dikenal, bangunan Polres Dharmasraya, Sumatera Barat ludes terbakar. Dalam kejadian ini dua orang pelaku tersebut tewas ditembak. Seluruh bangunan gedung Mapores Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Pulau Punjung, Sumatera Barat hangus. Terbakarnya gedung Mapores ini setelah adanya serangan oleh dua orang tak dikenal pada Minggu dini hari. Polisi yang berjaga sempat melepaskan tembakan dan menyebabkan dua orang penyerang tewas. Dua jenazah tewas ini masih berada di rumah sakit daerah Dharmasraya. Ditemukan barang bukti, ya, baju yang dikenakan, kemudian sangkur, ya, kemudian anak panah lengkap dengan busurnya, ya, anak panah lengkap dengan busurnya. Nah, itu kira-kira yang sementara bisa saya sampaikan. Dan saya tegaskan itu dua, ya, bukan empat, ya, dua. Dan dua-duanya sudah dilumpuhkan. Dari tangan dua pelaku tewas ditembak, petugas berhasil menemukan satu busur panah serta belasan anak panah serta selembar kertas jihad. Sedangkan kondisi Mapores masih mencekam dan warga tidak diperbolehkan mendekat ke Mapores. Untuk itu kondisi pengamanan diperketat. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki kasus penyerangan tersebut. Polisi menduga pelaku masuk ke dalam jaringan teroris. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET. Akibat kesal dengan anaknya yang sering mengompol, seorang ibu di Jakarta Barat tega membunuh anaknya. Atas perbuatan kejinya, ia diancam hukuman penjara 15 tahun. Minggu pagi, kos tempat tinggal Novi Wanti, seorang ibu yang tega membunuh anaknya tampak sepi. Tempat tinggal yang berlokasi di Jalan Asem, Jakarta Barat ini juga masih dikelilingi garis polisi. Di lokasi inilah pada Sabtu malam pelaku tega membunuh anaknya yang baru berusia 5 tahun. Bahkan dari keterangan penjaga kos, Novi memang kerap menyiksa putra sematawayangnya itu. Anaknya itu sering digebukin. Ya, setiap malam digebukin. Ya dibilangin dia malah ngelawan. Saya nggak usah ikut campur, jadi urusan keluarga saya. Akibat penyiksaan Novi, kondisi anak tersebut tidak terselamatkan. Usai diotopsi, jenazah disemayamkan di Rumah Duka Heaven, Jakarta Utara. Rencananya Senin siang jenazah baru akan dikremasi. Sementara kasus ini masih dalam proses penyidikan Polres Jakarta Barat. Aparat telah melakukan visum terhadap korban dan menemukan luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan, antara lain semprotan serangga, tali rafia, dan plastik.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaku Noviwanti, motif pembunuhan anaknya didasari rasa kesal karena sang anak sering mengompol. Dari keterangan tersangka bahwa korban ini sering ngompol atau memang aktif ya. Memang anak ini 2 bulan terakhir menurut korban itu berbeda. Pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini menggunakan ini untuk mendiamkan karena mungkin anaknya ini nangis. Jadi mendiamkan korban. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku sempat melarikan korban ke rumah sakit. Namun korban tidak dapat tertolong. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ditetapkan lagi sebagai tersangka korupsi KTP elektronik, Setia Novanto pikir-pikir untuk ajukan pra-peradilan lagi. Ia juga meminta KPK untuk meminta izin kepada Presiden sebelum memeriksanya. Pasca ditetapkan tersangka kasus korupsi KTP elektronik untuk kedua kali, Setia Novanto masih memikirkan kemungkinan untuk mengajukan pra-peradilan kembali. Ketua DPR ini memilih fokus pada tugasnya di Senayan dan menyerahkan nasibnya pada mekanisme hukum. Saya belum memikirkan pra-peradilan, surat aja baru saya terima, baru saya pelajari gitu ya. Apa yang menjadikan keputusan ya, dan tentu yang tahu adalah penasehat hukum saya yang mengerti maknanya kenapa dilakukan kembali dengan pra-peradilan sudah menang. KPK berencana untuk memeriksa Novanto Senin depan, namun kuasa hukumnya bersikeras kliennya hanya dapat diperiksa oleh KPK jika ada surat dari Presiden. Ketika anggota Dewan menjalankan tugas, izin pemeriksaan wajib diminta ke Presiden. Nah, kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan sebagainya, itu jelas adalah suatu pelecehan terhadap hukum. Ya, barang siapa melecehkan Undang-Undang Dasar, dia tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Tim hukumnya juga masih memproses laporan pemimpin KPK ke Bareskrim Polri. Tuduhan pidana yang ditujukan Agus Raharjo dan Saud Sitomorang kini sudah dalam tahap penyidikan. Agus dan Saud dituduh memalsukan surat pencegahan ke luar negeri oleh KPK dan menyalahgunakan wewenang. Mengenai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pencekalan dirinya untuk berpergian ke luar negeri, Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat sudah membentuk tim. Jadi kami sudah menyiapkan satu tim ya yang akan maju mendapatkan kuasa dari saya karena saya yang digugat untuk menghadapi gugatan itu. Mereka sudah berjalan sudah 2 kali. Ya. Setia Novanto pernah dijadikan tersangka dalam mega kasus KTP elektronik bersama Sugiharto, Andi Narogong, Markus Nari, dan Anang Sugiana. Namun Novanto memenangkan pra-peradilan pada September lalu sehingga bebas dari status tersangka. 10 November kembali KPK kembali mengumumkan Setia Novanto sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika kirimkan bantuan makanan bagi warga Kampung Banti dan Kimbeli yang disandra kelompok kriminal bersenjata. Warga kekurangan stok makanan karena kelompok tersebut telah merampas seluruh harta korban. Truk 2 kontainer berisi bahan makanan dikirimkan pemerintah Kabupaten Mimika, Papua untuk warga korban penyanderaan di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura. Langkah itu dilakukan setelah warga di 2 kampung itu kehilangan bahan makanan yang dirampas kelompok kriminal bersenjata. Sekarang kita sudah komunikasi sama pendeta-pendeta di bawah. Orang besok hari Minggu, orang naik komunikasi sama orang Tekini. Kalau orang terima, berarti kita terima, berarti kita bawa beras ini, kita kayak turun di polsek di bawah. Kepolisian daerah Papua telah merilis daftar pencarian orang atas 21 anggota KKB yang diduga menjadi pelakunya. Mereka adalah pelaku penembakan di kawasan tambang Freeport Indonesia, di mana aparat dan warga telah menjadi korban. Aparat masih kesulitan mengevakuasi warga yang disandra di 2 kampung tersebut karena KKB menutup akses jalan ke lokasi. Sejak Selasa 7 November lalu, kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua menyandra sekitar 1.300 warga sipil Kampung Kimbeli hingga Kampung Banti di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Warga tidak diperbolehkan keluar dari kampung dan harta mereka disita. Warga yang membangkang juga kerap dianiaya oleh kelompok tersebut.
Kebanyakan warga dari kedua kampung tersebut sehari-hari beraktivitas sebagai pendulang dan pengumpul emas. Kelompok kriminal mengklaim kedua wilayah tersebut merupakan markas operasi mereka. Isu kesejahteraan disebut sebagai pemicu konflik kelompok kriminal bersenjata. Masalah muncul karena ada perebutan limbah hasil olahan Freeport oleh warga lokal dengan pendatang. Rifan Donai melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan ikuti The Bumblebee Dance atau tari olek tamu lilingan yang biasa dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali. Jangan kemana-mana, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arisan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Berkembangnya Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran seni tari yang satu ini. Lebih dikenal dengan nama The Bumblebee Dance atau tari olek tamu lilingan, dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke sejumlah negara di Eropa pada tahun 1950-an. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Dengan iringan gong kebiar, tari olek tamu lilingan termasuk salah satu tari yang masih berkembang hingga saat ini. Tari olek tamu lilingan sering dipentaskan untuk menghibur para wisatawan di sanggar-sanggar seni di daerah Ubud dan beberapa hotel di Bali. Selain itu, tari ini juga masih dipentaskan dalam pesta kesenian Bali setiap tahunnya. Tari olek tamu lilingan terdiri dari kata olek dan tamu lilingan. Olek yang berarti gerakan yang lemah gemulai, sedangkan tamu lilingan berarti kumbang. Tari olek tamu lilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang senang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di sebuah taman. Tari ini merupakan tari berpasangan, ditarikan oleh seorang penari wanita dan seorang penari laki-laki. Gerakan-gerakan tari olek tamu lilingan menggambarkan keluasan seorang penari wanita dan kegagahan penari laki-laki. Kedua penari menampilkan gerakan-gerakan bermesraan dengan penuh dinamika. Perasaan cinta yang dirasakan oleh sepasang manusia diungkap lewat gerakan-gerakan seperti berkejar-kejaran, bermanja-manjaan, marah, dan macam-macam emosi yang dimunculkan lewat ekspresi wajah penari. Tari olek tamu lilingan dianggap sebagai tari klasik karena menampilkan gerakan dasar tari Bali yang belum mendapatkan kreasi. Sebagian besar penari menilai tarian ini cukup sulit ditarikan. Penari wanita olek tamu lilingan sangat memerlukan kelunturan tubuh, keluasan tangan, dan dasar tari Bali yang cukup kuat. Sedangkan penari laki-lakinya juga memerlukan kelunturan tubuh dan keluasan. Tari olek tamu lilingan ini juga sering dijadikan materi lomba tari Bali. Seniman ternama Iketut Maria alias I Mario yang menciptakan pertama kali tari olek tamu lilingan. Tarian ini digarap pada tahun 1952 atas permintaan John Coast, budayawan asal Inggris yang sangat terkesan dengan kesenian Bali. Pada tahun 1950-an, John Coast terobsesi untuk mengorganisir sebuah misi kesenian ke Eropa. Selama petualangannya mengamati beberapa sekegong di Bali, Coast tertarik dengan penampilan sekegong pelihatan. Pada tahun 1952, Coast menilai bahwa gong pelihatan dengan permainan kendang An Agung Gede Mandra yang cukup ekspresif, cukup layak ditampilkan di panggung internasional. Dalam rencana kelawatan ke Eropa itu, Coast ingin juga membawa sebuah tarian yang indah dan romantik untuk melengkapi gong pelihatan yang pada saat itu telah memiliki tari janger dan juga legong keraton. Atas saran Mandra, Coast mengajak penari terkenal sekaligus guru tari Iketut Maria alias I Mario. Mario yang waktu itu sudah menciptakan tari kebiar duduk bersedia bergabung dengan gong pelihatan. Coast merangsang Mario untuk berkreasi lagi dengan memperlihatkan buku tari klasik balet yang di dalamnya terdapat foto-foto duet Sleeping Beauty mengenai kisah percintaan Putri Aurora dengan kekasihnya Pangeran Charming. Dari situlah Mario terinspirasi menciptakan tari olek. Untuk membawakan tari baru itu, I Mario memilih Ni Gusti Ayu Rakarasmi dan I Sampe yang memiliki bakat menari yang bagus. Dalam menata iringannya, Mario mengajak I Wayan Sukra, ahli tabu asal marga Tabanan. Di samping itu, dilibatkan pula 3 pakar tabu gong pelihatan dalam menggarap gending olek, yakni Gusti Kompiang, An Agung Gede Mandra, dan I Wayan Lebah. Tari olek itu semula bernama Legong Prembon. Coast kurang berkesan dengan nama Legong Prembon karena sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I Mario kemudian menggantinya menjadi tari olek tamu lilingan mengisap sari. Atas kesepakatan bersama, akhirnya disebut olek tamu lilingan atau The Bumblebee Dance. Awalnya, tari olek tamu lilingan lebih dikenal di mancanegara daripada di Bali.
karena begitu tercipta, langsung dipakai ajang promosi Bali di luar. Sebelum berangkat ke Eropa, misi kesenian pemerintah Indonesia terlebih dahulu menginginkan untuk pentas di Istana Merdeka sebagai tanda pamit kepada Presiden Soekarno untuk lawatan selama 10 bulan ke Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Here are the dancers of Bali with their amazing gamelan orchestra. Let's have a nice welcome to them, won't you please? Mario tidak turut dalam rombongan itu. Namun beberapa tahun kemudian, bersama Gong Panggung Tabanan, ia menghipnotis masyarakat Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat dengan berbagai improvisasi gerak tari indah dalam tari kebiar duduk dan tari terompong pada acara Coast to Coast Tour pada tahun 1957 dan 1962. Sesaat lagi ritual munjung atau melayat ke kuburan sambil membawa sesajen pada saat Kuningan. Jadi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Udah, Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya?
Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintasi Maju. Anda masih di Net Bali. Selain persembahyangan bersama, perayaan Hari Raya Kuningan juga identik dengan ritual munjung atau melayat ke kuburan dengan membawa sesajen. Salah satunya terlihat di Setra Bubugan, Desa Gel-Gel, Klungkung. Seusai melaksanakan persembahyangan Hari Raya Kuningan, warga Bali biasanya menggelar tradisi munjung. Munjung berarti mengunjungi setra atau kuburan dengan membawa sesajen. Salah satunya terlihat di Setra Bubugan Desa Adat Gel-Gel, Klungkung. Sejak jam 7 pagi, warga silih berganti mendatangi kuburan sanak keluarga mereka yang telah meninggal. Menurut kepercayaan umat Hindu, jasad yang belum diaben atau dikremasi, arwahnya masih berada di dalam kuburan. Berbagai sesajen pun dihaturkan sebagai bentuk doa dan rasa hormat keluarga terhadap mendiang. Selain berupa canang, biasanya dalam setiap kali munjung warga membawa sesajen berupa buah-buahan, makanan, hingga minuman. Sesajen tersebut diletakkan persis di atas gundukan tanah kuburan. Itu banten, sajen, banyak lah gitu lain-lainnya. Yang meninggal ini keluarganya Bapak dulu? Bapak saya. Berarti ini tradisi rutin warga di sini setiap 6 bulan sekali ya? Iya. Setiap galungan gue ya? Galungan, Kuningan. Selain di Hari Raya Galungan dan Kuningan, tradisi munjung juga kerap digelar umat Hindu saat hari raya besar lainnya. Diharapkan tradisi ini akan tetap lestari sebagai salah satu kearifan lokal warga Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tabanan Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan pantai Tanah Lotnya saja, namun juga tradisinya. Nah, setiap 6 bulan sekali warga di Tabanan menggelar tradisi Mesuryak. Dalam tradisi ini warga saling berebut uang yang dilemparkan ke udara. Ini dia tradisi yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga Tabanan, yakni tradisi Mesuryak. Dalam tradisi ini warga saling berebut untuk mendapatkan uang. Tidak peduli usia muda maupun tua, semua berbaur di dalam sukacita. Mereka akan mesuryak atau dalam bahasa Indonesianya bersorak meluapkan kegembiraannya ketika puluhan lembaran uang dilemparkan ke udara, mulai dari lembaran 2.000 hingga 100.000 rupiah. Mereka pun saling berdesak-desakan, meloncat, bahkan tak jarang ada yang terjatuh demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Susu Pak? Hah? Berapa dihitung Pak? Nggak ada. Coba buat susu anaknya nih. Target berapa beli target? Berapa? Ya sih kelasnya aja berapa aja dapat. Syukuri. Semuanya syukuri Pak ya. Sukses. Tradisi Mesuryak digelar setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Hari Raya Kuningan. Warga meyakini pada Hari Raya Galungan yang jatuh 10 hari sebelumnya, para leluhur turun ke bumi dan pada Hari Raya Kuningan, leluhur mereka akan kembali menuju nirwana. Tradisi Mesuryak ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan uang yang dilemparkan merupakan bentuk simbolis untuk memberikan bekal kepada para leluhur. Tidak ada batasan uang yang dilemparkan, semua dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Yang ini adalah sebuah rasa terima kasih kita kepada para leluhur kita yang sudah meninggal. Kemudian pada hari ini beliau kita antar ke sana. Beliau selama dia berada di rumah sudah memberikan rezekinya kepada kita. Ini sekarang kita berikan rasa terima kasih kita.
Tradisi diawali dengan prosesi persembahyangan bersama di Pura Kahyangan 3 yang ada di Desa Bongan. Persembahyangan kemudian dilanjutkan di rumah masing-masing warga. Usai melaksanakan persembahyangan, berbagai sarana upakara kemudian dibawa ke depan pintu pekarangan rumah. Pemuka agama atau yang dituakan kemudian melantunkan doa-doa sebelum tradisi ini dimulai. Belum diketahui sejak kapan tradisi ini dimulai. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Fenomena toko online ternyata tidak mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar tradisional Klungkung, terutama yang menjual hasil kerajinan. Penjual mengaku konsumen lebih memilih datang langsung karena dirasa lebih aman ketimbang harus membeli barang di toko online. Seiring kemajuan teknologi, cara menjual barang atau jasa pun kini menggunakan cara online. Selain lebih praktis, harga barang yang dijual pun bersaing dengan harga di pasaran. Di pasar tradisional Klungkung, keberadaan toko online ternyata tidak mempengaruhi pendapatan pedagang, terutama yang menjual hasil kerajinan. Di pasar tradisional ini menjual berbagai macam busana sembahyang ke pura, seperti kamen, saput, kebaya, serta udeng. Padahal produk jenis serupa banyak dijual di toko online, terutama yang menggunakan akun media sosial. Menurut salah seorang pedagang, selama ini pembeli lebih memilih datang langsung dan melihat sendiri kondisi fisik barang. Selain itu, mereka pun dapat menawar harga barang sesuai kesepakatan dengan penjual. Dari kualitas barang, memang sih kalau memang ya dia bergerak di bidang online yang ya dalam arti ini jujur lah orangnya, misalnya kan mungkin dia quality masih bisa bagus. Misal kalau yang nggak begini kan bisa quality dipermainkan, karena di online kan sifatnya dia permainan kamera, permainan itu yang ditonjolkan. Jawab saya tidak ada penurunan, ada pengaruh kalau saya. Konsumen pun mengaku membeli barang secara langsung dirasa lebih aman ketimbang dengan cara online. Terlebih sebagian dari mereka pernah dikecewakan layanan toko online, di mana barang yang telah dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipajang melalui akun online. Berarti lebih memilih ke sini Pak ya? Ya. Kualitasnya lebih bagus ya. Oh, kalau di pasar ini kan kita bisa milih kan banyak ragamnya, kita bisa langsung lihat fisik daripada barangnya. Keberadaan toko online maupun pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masyarakat pun harus lebih cerdas dan cermat dalam memilih barang yang akan dibeli. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terselenggara selama 3 hari, Adasya 2017 resmi ditutup hari Jumat lalu. Sebagai penutup, mantan Sekjen PBB Kofi Annan hadir sebagai pembicara. Jumat 10 November kemarin menjadi hari terakhir penyelenggaraan event advertising terbesar se-Asia, yakni AdAsia 2017. Di hari terakhir penyelenggaraan, sejumlah pemateri ternama dihadirkan. 2 di antara yang paling menarik perhatian ialah Shelina Jan Mohamed dan Kofi Annan. Menjadi salah satu dari 50 muslim berpengaruh di dunia, nama Shelina Jan Mohamed kini banyak dikenal karena buku ciptaannya yang berjudul Generation M. Di acara ini, ia membawakan materi dengan judul Generation M, Young Muslim Changing the World. Pesan yang ingin dia sampaikan ialah bahwa generasi muda muslim kini tidak bisa diremehkan. Semua memiliki tempat sama dalam hal pekerjaan, sekalipun di dunia periklanan. So estimates of the Muslim lifestyle market are around $2.6 trillion and growing every year. But we also know that the Generation M population is very young, and those young people are within the rising economy. So if you put all of those factors together, that they are young, they're growing, they're increasingly affluent, and they're part of the economies that are rising, then actually you can see straight away that that is a marketplace that a brand should invest in for its future. Selain Shelina, kehadiran mantan Sekjen PBB Kofi Annan di penghujung acara pun menjadi puncak penyelenggaraan AdAsia 2017 kali ini. Membawakan materi Champagne for a Better World, The Courage for Positive Change, kehadirannya menarik perhatian peserta untuk lebih mendalami makna perdamaian. Terselenggara selama 3 hari di Bali Nusa Dua Convention Center, penyelenggaraan AdAsia ke-30 ini dihadiri sebanyak 1.200 orang dari 15 negara se-Asia. Vera Sedvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Saat lagi kita lihat wawancara eksklusif dengan Shelina Jan Mohamed, sang penulis buku M Generation. Jangan kemana-mana, tetap di NET Bali.
band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Selina Jan Mohamed, Vice President dari Ogilvy Nur dan juga salah seorang pemateri di gelaran AdAsia 2017 beberapa saat lalu itu ternyata mempunyai keinginan yang besar untuk memperlihatkan bagaimana generasi muda muslim saat ini ke dunia. Dan seperti apa persisnya ini keinginannya? Berikut adalah petikan wawancara eksklusif rekan kami Gita Natalia dengan Selina Jan Mohamed beberapa saat yang lalu. Iya, muda, kreatif, dan juga sedang giat-giatnya mengkampanyekan mengenai M Generation. Nah, ini dia saya sudah bersama dengan Selina Jan Mohamed, seorang penulis buku M Generation dan juga Vice President dari Ogilvy Nur. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan Selina. Hello Selina, how are you? Hello, I'm good, thank you. Okay, how's your visit in Bali? It's been amazing so far. People so friendly, weather is so great, such a great atmosphere at the conference. Now let's talk about your book, right? The M Generation. I found it quite fascinating. You talk a lot about this M Generation. So who exactly this M Generation? So when we look at the global Muslim population, within it there is a young demographic, about 15 to 35 years old. And they believe that being faithful and living in the modern world go hand in hand. So they have a world view where they want to be faithful, but they want to have everything that the world offers to them. Okay, so the M Generation is like the biggest community, right? So after people read this book, what expectation that you want to get? So the first thing is I want people to understand the world better than we do at the moment, because we read so many headlines, there's so many political discussions, but actually the story of young Muslims is important wherever you are in the world, because they're so young and they influence all of our future. But for businesses in particular, I want them to think about
is it right for them to engage, and how to better communicate with this audience? Because this audience wants businesses to react to them based on their Muslim identity. So, how important that you find the people or the world have to know better about this M generation? So this is something that everybody should know about, whether you're in politics, whether you're making policy, whether you're just somebody who wants to understand the world better. This is an important book for you to read. Okay, not just to the M generation, but to the world, right? Everybody needs to read it, and it's very interesting the way people talk about their reactions to it. So people who are Muslim leaders, they'll say, we now understand the younger Muslims better. For Generation M themselves, they have the best reaction because when they read the book, they write to me, or when they hear my presentation, they say, finally, I understand what is my place in the world, and I realize that I'm not alone in it, and actually I'm part of something much bigger, and you've given me an identity that I realize is what I'm all about. I agree. Okay, so we're gonna talk about your first book, right? In your first book, Love in a Headscarf. Love in a Headscarf, I'm sorry. Love in a Headscarf. You talk a lot about Muslim women, and I found it like your illustration that you use in this book is so interesting. Could you please tell us about why you choose that illustration? So Love in a Headscarf was my story. Generation M is the story of lots of, it's my own memoir, so my story of growing up as a Muslim woman and some of the challenges that come with it. And I wanted to write something that was very positive, very optimistic, funny, like a romantic comedy about growing up as a Muslim woman. And so when we came to choose the cover, we had a long discussion with my editors, and some of the images they chose were really depressing about Muslim women, you know, kind of they didn't have a face, or, you know, they wore long clothes. And so we spent a lot of time looking at the images of Muslim women, and in the end we picked one which is a young woman, her headscarf flowing in the air, driving a fast car to the London skyline. When I saw it, I feel like some free will that you want to sending. Yeah, and we wanted to create something that was very cool and very different to anything else that was out there. And when it was published, it did. It still looks very contemporary. It still looks like you want to be that woman. And that's exactly what we wanted to convey with the cover. Okay, so you talk a lot about Muslim women especially. So how you found it, the challenge, be a woman, a Muslim woman, in the world, like everything happens in the world like this? There are so many expectations that Muslim women in particular have, whether that's in the family and in tradition, or whether that's some of the global news coverage we have about Muslim women being oppressed and submissive and not having a voice. And for me, it's been really important as a writer, as a public speaker, to be able to dispel those ideas and those myths and actually talk about the reality of what it's like to be a Muslim woman, some of which is hilarious, some of which is funny, some of which is difficult, but to really help people to understand a real story of what it really means to be a Muslim woman. Do you have some message that you want to send to all the M generation in Indonesia? What I'd want to say is there is a power in Generation M, and they can change the world. And Indonesia is one of those pioneering countries, and you have every opportunity to make a huge global impact, even with the smallest things you can do. So please do it. Go ahead and make the world a better place. Okay, once more. Maybe to Muslim women in here, like they have some empowerment words to them. Every woman has a voice, and it's so important to use that voice, whether that's to change the people around you or to change the wider world. But you are unique and you need to make a difference, and you have that power to make a difference. There's no excuse, just go out and do it. Thank you so much, Selina, for this inspirational interview. Thank you so much and have fun in Bali. Okay. Itu dia perbincangan saya dengan Selina Jan Muhammad, seorang penulis buku dan juga Vice President dari Ogilvy. Dan kembali studio. Terima kasih Gita, seru sekali ya tadi perbincangannya tentang M Generation. Nah, sesaat lagi kita akan ikuti berbagai informasi dari sepak bola. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali.
diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra. Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di NET. Dalam lanjutan Liga 1, meski pertandingan semalam Bali United menang, namun tim Serdadu Tridatu gagal menjadi juara dan harus puas berada di posisi kedua. Para supporter pun menggunakan jersey hitam sebagai bentuk protes terhadap PSSI. Sebelum dimulainya pertandingan antara Bali United melawan Persegres Gresik United, ribuan supporter Semeton Dewata sempat melakukan long march mengelilingi luar stadion sambil meneriakkan yel-yel kritikan terhadap PSSI. Uniknya sebagian besar supporter menggunakan jersey hitam sebagai bentuk protes mereka terkait poin yang diberikan PSSI kepada Bayangkara FC. Dan meski menang melawan Persegres Gresik United, namun tim Serdadu Tridatu dipastikan gagal menjadi juara Liga 1 dan harus puas berada di posisi kedua di bawah Bayangkara FC. Sekarang Bali United itu dapat juara 2 ya, tapi sebenarnya Bali United itu juara 1. Bali United juara sejati. Merasa kecewa dengan kekalahan, dengan tidak bisa Bali United menang menjadi juara Liga 1 karena kehadiran daripada bobroknya PSSI. Meski berada di peringkat kedua, namun pihak manajemen tetap mengaku puas terhadap raihan Bali United lantaran di luar ekspektasi target awal. Kedepan selain mempertahankan pemain inti yang sudah ada, pihak manajemen berencana mendatangkan beberapa pemain baru sebagai langkah menghadapi musim depan. Kita berusaha mempertahankan tim inti secara pasti. Mengenai apakah kita sanggup atau tidaknya kita lagi bahas selama 2-3 hari ini. Jadi tahu siapa aja yang sekarang maunya ya nggak lepas banyak lah ya. Dengan bercokolnya Bali United di peringkat kedua, maka secara otomatis tim yang dilatih Widodo Cahyo Putro ini menuju ke putaran Piala AFC. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah aksi perpisahan dari Semeton Dewata, sekarang kita ngomongin Italia. Salah satu maestro sepak bola negeri pizza ini telah umumkan gantung sepatu pada tengah pekan ini. Yes, siapa lagi kalau bukan Andrea Pirlo, resmi tinggalkan dunia sepak bola yang membesarkan namanya. No Pirlo, no party. Akhir perjalanan Andrea Pirlo mengolah si kulit bundar telah tiba. Pekan ini gelandang 38 tahun asal Italia resmi umumkan laga terakhir sebagai pesepak bola.
Lewat akun Instagramnya, Pirlo ucapkan salam perpisahan bagi klub terakhir New York City FC dan sejumlah klub asal Italia yang telah membesarkan namanya. Sejatinya Pirlo masih terikat kontrak hingga Desember 2017. Namun kandasnya klub yang bermarkas di New York di babak semifinal putaran timur MLS di tangan Columbus Union dengan agregat 3-4, maka tak ada agenda tersisa bersama NYCFC. Bahkan tak ada yang spesial di penghujung karir gelandang flamboyan ini. Ia hanya diberi kesempatan main pada masa injury time yang masuk gantikan Ronald Matarrita. Semasa berkarir bersama klub profesional, Pirlo catat 872 penampilan dengan torehan 76 gol dan 86 assist. Tapi catatan statistik ini tak dapat menggambarkan permainan elegan sang maestro di lapangan hijau jika dibandingkan dengan torehan gelarnya. Selayaknya pesepak bola awam, awal karir Pirlo di dunia sepak bola tak terlalu berjalan mulus. Tumbuh berkembang di utara Italia, kota Brescia jadi saksi awal mula karir sang maestro. Digadang sebagai bintang muda Azzurri, Inter Milan kepicut gunakan jasa Pirlo muda. Namun sayang, talenta dan kemampuannya tak berdampak banyak bagi Il Nerazzurri. Bahkan Pirlo hanya menghabiskan karirnya di Giuseppe Meazza lebih banyak sebagai pemain pinjaman pada sejumlah klub seperti Reggina maupun Brescia. Juli 2001 jadi titik terang gemilangnya karir Pirlo ketika AC Milan berani menembusnya dari Inter Milan dengan mahar 18 juta euro. Di musim perdananya, Allenatore Milan kala itu Carlo Ancelotti langsung berikan kepercayaan tampil sebanyak 29 laga bersama Rossoneri. Namun Pirlo harus bersabar hingga 1 musim setelahnya sampai ia meraih trofi bergengsi perdananya. Selama 10 tahun berkarir bersama Il Diavolo Rosso, hampir semua trofi bergengsi sukses ia raih. Namun di penghujung karir bersama Milan, perlahan-lahan ia mulai disingkirkan karena dianggap sudah tak memiliki kontribusi besar oleh pelatih Massimiliano Allegri. Namun di akhir musim, pemain yang identik dengan angka 21 ini tetap berikan kontribusi dengan menyumbang trofi Serie A. Dibuang ke Juventus Juli 2011, visi permainan seniman lapangan hijau asal Italia ini belum kunjung habis. Buktinya 4 musim bersama Juve, dirinya tetap jadi pilihan utama pengatur serangan si Nyonya Tua. Dari 164 penampilan bersama si Nyonya Tua, ia justru sukses sumbangkan 4 titel Serie A dan 2 koleksi trofi terbaru Supercoppa Italia. Tak jadi klub, sang maestro pun keluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim nasional Italia. Paling terkenang ketika ia berperan persembahkan titel Piala Dunia keempat bagi Gli Azzurri pada 2006. Namun sayang, 3 kali tampil di gelaran Piala Eropa, tak satu pun gelar berhasil digenggam. Dengan pensiunnya, Pirlo menambah daftar panjang legenda yang akhir karir di penghujung 2017. Hingga kini hanya tersisa 4 pemain dari skuad timnas Italia 2006 yang masih aktif bermain. Nama-nama seperti Gianluigi Buffon, Daniel De Rossi, Andrea Barzagli, serta Albertino Gilardino masih aktif membela sejumlah klub asal Italia. Atau dengan kata lain, hanya meninggalkan nama Buffon dari starting 11 Gli Azzurri ketika tampil di partai puncak Piala Dunia 2006. Akhir perjalanan Pirlo di atas lapangan hijau telah usai. Namun menarik untuk dinanti kembalinya sang maestro di pinggir lapangan atau sebagai pelatih. Mengingat banyak juru taktik sukses di era sepak bola modern berasal dari seorang gelandang. Grazie mille Pirlo. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Burung Liar. Band bernuansa akustik ini akan membawakan lagu-lagu dengan lagu yang berjudul Malu Tapi Mau. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Tiffany Alhamid, matur suksma, Om Santi 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 Om. Lalu seketika debar jantungku tak tahu malu.
jadi kata